Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadre Fayumi. Saya adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Hari ini teman-teman, saya akan berpidato tentang kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan dan masih saya lakukan pada 1 tahun masa pandemi, dan apa saja kegiatan yang saya tidak pernah lakukan justru sekarang menjadi rutinitas saya sendiri. Dan yang terakhir adalah rencana apa yang sudah saya rancang di tahun ini atau tahun 2021. Oke, pidato kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS nomor 2 mata kuliah Public Speaking dengan pengajar Ibu Dita Faisal. Dalam pidato kali ini, metode yang saya gunakan adalah metode impromptu, yaitu berpidato itu yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu kegiatan apa saja yang sudah dan masih saya lakukan pada 1 tahun masa pandemi adalah yang pasti itu tetap mengikuti perkuliahan sehari-hari walaupun berbasis daring online. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang dosen saya berikan, termasuk Ibu Dita Faisal. Dan kemudian biasanya saya berolahraga dan mungkin pada malam hari atau sore harinya. Dan kebetulan olahraga yang saya lakukan dan menjadi hobi saya sampai sekarang itu adalah futsal dan berenang. Yang paling itu saja sih yang masih saya lakukan pada masa tahun pandemik. Saya sangat bersyukur sekali dengan pandemi ini ada positif ada negatifnya juga, cuman saya lebih berpikir positifnya saja. Itu adalah saya lebih memiliki waktu bersama keluarga, terutama ibu saya. Dulu sebelum pandemi ini kan kita sama-sama kerja, saya juga kuliah sambil kerja, ibu saya kerja, jadi kita sama-sama sibuk, tidak bisa memiliki waktu bersama yang banyak, paling hanya weekend, dan kadang weekend pun saya masih masuk kerja. Dan ya, dengan ada pandemi ini saya bersyukur sih, jadi saya memiliki waktu bersama keluarga dan termasuk ibu saya. Lalu yang kedua itu adalah yang saya tidak pernah lakukan, justru sekarang menjadi rutinitas saya, teman-teman. Dan kegiatan yang saya lakukan adalah menjadi pembuat kopi atau belajar menjadi seorang barista. Ternyata itu menjadi seorang barista itu adalah hal yang menyenangkan dan seru loh teman-teman untuk dijalankan. Dan karena saya juga memiliki salah satu proyek perencanaan di tahun 2021 itu dengan sahabat saya. Karena saya merupakan tipikal orang yang senang untuk melayani orang lain, itu ya dikarenakan, sorry nih saya jadi curcol sebentar, karena saya dulu basis pekerjaan saya dahulu adalah vaporista. Dan for your information, vaporista itu adalah orang yang bertugas melayani pelanggan atas kebutuhan liquid, device, kapas, dan kawat untuk para pengguna atau pembeli vaporizer, atau ya biasanya bahasa orang suka bilang itu rokok elektrik. Dan hal kedua yang menjadi rutinitas saya itu adalah yang tadinya sih tidak saya lakukan, yaitu membantu orang tua saya, terutama ibu saya, dalam membersihkan rumah dan mengantar ibu saya untuk belanja bahan-bahan pokok ke pasar atau supermarket. Dan bahkan saya pernah membantu memasak, nggak susah sih, tapi kayak masak risoles gitu. Lalu yang terakhir itu last but not least, itu adalah rencana saya yang sudah saya rancang di tahun ini atau tahun 2021 bersama sahabat saya, adalah membuka suatu usaha kecil-kecilan seperti kedai kopi bersama sahabat saya. Dan demi mencapai rencana tersebut, maka saya belajar untuk menjadi seorang barista. Karena memang dari kecil itu cita-cita saya adalah
seorang pembisnis ya basicnya. Dan oleh karena itu pada tahun masa pandemik lalu itu sampai sekarang sih saya juga masih menghabiskan waktu untuk belajar semua tentang kopi, seperti kayak bagaimana tentang cara membuat kopi, terus jenis-jenisnya, cara pembuatan si kopi tersebut, dan paling basicnya itu jenis si kopi, biji kopi itu sendiri. Karena menurut saya ini, wah ini tuh banyak sekali hal yang harus saya pelajarin dan harus bisa saya lakukan. Dan saya hanya berharap, please doakan ya teman-teman agar rencana saya itu dapat terrealisasikan dan berjalan lancar. Amin. Oh iya teman-teman, masih ada satu lagi sih. Saya itu ingin sekali juga membuat usaha. Ada jadi di kedai kopi saya itu saya juga membuka, kita berkolaborasi sih bersama dengan sahabat-sahabat saya. Itu jadi membuka di kedai kopi saya ada makanan dan juga ada seperti bengkel atau garage. Tapi garage-nya ini karena teman-teman dan sahabat saya adalah penyuka motor custom, motor klasik custom seperti halnya itu. Nah, itu akan menjadi suatu konsep yang bagus buat saya, dan makanya itu menjadi rencana saya di tahun ini untuk membuka kedai kopi tersebut. Karena konsep yang saya lakukan, menurut saya konsep yang telah saya perbincangkan juga kepada teman-teman dan sahabat saya itu sepertinya keren deh dan ajib buat anak-anak milenial zaman sekarang. Dan saya harap sih itu berjalan dengan lancar, dan semoga teman-teman selalu juga mendoakan. Saya juga doakan teman-teman deh untuk yang semuanya mau membuka usaha, memulai usaha, kalian jangan takut, coba dulu, siapa tahu peluang itu memang rezeki kalian. Oke, baiklah teman-teman, sekian pidato yang sangat singkat dari saya ini. Saya juga memohon maaf jika saya ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata yang terucap dari saya pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman itu selalu tetap ikuti protokol kesehatan ya teman-teman ya, 3M, ingat, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.